What you? Woo, woo. Ay, 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 ay. Aduh, Pak Menteri, jangan rasis dong, Pak Menteri. Masa non-muslim jangan dukung Pramdandul? Mentang-mentang ada Pak Anies. Kapan Pak Anies mau memecah belah umat? Bukannya dari partai itu tuh yang jidat hitam, yang penistaan agama. Kok jadi berbalik begini, Pak Menteri? Jangan begitulah, Pak Menteri. Pak Menteri kan pejabat. Kalau pejabat itu harus kasih contoh yang baik. Masa iya sih sekelas Pak Anies mau memecah belah umat? Nggak pernah, Pak. Yang ada kemarin waktu Pak Anies menjabat, IMB gereja itu dilancarin. Ya, Pak. Nggak boleh begitu, Pak. Kayaknya Bang Ara ini terlalu lama di dalam gua sehingga ketinggalan informasi bahwa sekarang ini anak Abah dan juga Ahoker sudah bersatu dan tidak lagi membahas mengenai persoalan agama dalam pilkada. Yang dibahas saat ini bagaimana agar bisa menciptakan pemimpin dan menghindari calon pemimpin yang direkomendasi oleh perusak demokrasi yang mengobok-obok konstitusi untuk kepentingan pribadinya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya seperti apa dan bagaimana komentar-komentar dari netizen ini. Saya kira cukup cerdas dan juga menghibur. Langsung saja ke videonya. Marwar bilang Anies Baswedan mendukung Pramono sama saja membangunkan macan yang lagi tidur, katanya namanya Jokowi. Macan. Perasaan macan nggak pernah tidur deh, keliling mulu. Bahkan sekarang katanya udah jadi konsultan pilkada. Memalukan. Lihat tuh komentar bapak itu. 2024 masih pakai rasis. Pak, Ketinggalan. anak Abah sama Ahoker udah jadi satu. Mereka udah tahu mana yang terbaik. Gak usah pakai rasis lagi. Kok begini bisa jadi menteri ya? Banyakin, Pak, makan saksang. Saya dengar Mas Anies mendukung Pramono Anung, betul? Ini yang bikin gua Itu membuat kita tambah berubah semangat, betul pikiran nggak? dan Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan mantap. Prabowo. yang tadinya berpikir Kita untuk lihat biar kertas, jelas. Setuju? langsung mendukung Setuju? Kata si Ara kayak gini, Anies dukung Pramono, bangunkan macan tidur, namanya Jokowi. Bang Ara ini ngomong sebagai apa ya? Sebagai anak buahnya Jokowi atau anak buahnya Prabowo? Padahal kita tahu sendiri, yang namanya macan itu ya Prabowo, bukan Jokowi. Ya udah, kalau memang dianggap macan si Jokowinya, disuruh tidur aja. Soalnya nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya juga Jokowi kampanye di Jakarta. Rano Karno akan ditinggalkan oleh pemilih non-muslim karena dukungan Anies. Dan dukungan Anies akan membangkitkan macan tidur. Begitu kata Bang Ara kira-kira. Warga negara yang baik, warga Jakarta pada khususnya, dalam memilih itu simpel saja. Teman-teman, mari melihat jejak rekam dari calon ini. Apakah dia punya jejak rekam yang baik, ya, yang itu secara leadership itu bisa membantu kita nantinya sebagai warga. Jejak rekam itu bukan cuma seperti kata Pak Jokowi, pernah jadi wali kota, pernah jadi ini. Kalau jejak rekamnya begitu, Pak Jokowi itu nggak jadi siapa-siapa, karena berarti waktu sebelum menjadi wali kota dia nggak punya jejak rekam. Jejak rekam itu adalah leadership, kepemimpinan. Karena menjadi wali kota, gubernur, atau menjadi caleg, jadi apapun itu yang penting adalah leadershipnya, kepemimpinannya. Ya, sama seperti Pak Luhut ditaruh dimanapun dia termasuk oke karena leadershipnya, bukan karena pertama-tama dia pernah berpengalaman di bidang itu. So, jejak rekam leadership seseorang. Yang kedua adalah program kerjanya menjawab masalah Anda atau menambah ruwet hidup Anda. Itu adalah dua hal yang paling pokok. Berikutnya baru siapa yang mendukung dia, it's okay, boleh dilihat. Tapi bagi saya,
ketika Anies Baswedan menyatakan dukungan kepada Pramono Anung yang didukung Ahok, itu justru menarik, bukan justru membuat saya berpikir untuk tidak memilih. Saya tadinya tidak mau memilih yang ini gitu ya, tapi ketika justru Anies dan Ahok itu ada di satu tempat, so justru keunggulan dari leadershipnya seorang Pramono Anung itu terlihat. Jadi jejak rekam kepemimpinannya justru langsung terlihat gitu ya. Belum menjadi gubernur tapi sudah bisa menyatukan dua entitas politik yang di Jakarta itu berbeda. Itu justru menarik. Dan kalau kemudian mau dikait-kaitkan dengan agama, meskipun saya paling tidak suka dengan isu agama, karena Anies Baswedan itu kan dianggap itu berseberangan dengan non-muslim itu kan karena sejarah panjang di pilkada ketika Anies head to head melawan Ahok gitu kan. Nah pertanyaannya adalah, kalau kita harus pakai mengikuti logikanya Bang Ara, saat itu Anies didukung siapa? Siapa kemudian partai, apa partai yang membuat Anies Baswedan yang tadinya citranya baik sebagai seorang figur di dunia pendidikan menjadi seorang politikus yang itu membawa isu identitas? Ada PKS pada saat itu di sana. Dan kalau mau jujur sebenarnya kalau pakai logika-logika laten gitu ya, situasi laten seperti yang disampaikan oleh Bang Ara bahwa non-muslim itu seolah-olah tidak cocok dengan Anies Baswedan. Non-muslim itu tidak cocok dengan Anies Baswedan atau dengan partai yang mengusung Anies Baswedan dan membuatnya menjadi seperti itu. Silahkan teman-teman non-muslim itu berpikir sendiri. PKS atau Anies, PKS atau Anies itu. Dan kalau memang sama-sama tidak suka dengan kedua-duanya, berarti yang menang itu adalah calon independen yang tidak dibawa oleh partai dan tidak didukung oleh tokoh-tokoh tersebut. Tapi sekali lagi, bagi saya dalam memilih itu, yang dua itu tadi ya, yang dua itu tadi, jejak rekamnya dan program-programnya. Yang lain-lainnya itu adalah bunga-bunganya. Mau hantu belau kayak yang mendukung ya, mau siapa kayak setan alas kayak yang mendukung itu bunga-bunganya saja. Salam. Yap, sangat luar biasa apa yang menjadi penjelasan Abang tadi. Memilih pemimpin harus menilai dari rekam jejaknya, bukan rekam ibunya. Yap, sangat luar biasa apa yang menjadi komentar-komentar netizen. Selain menghibur, juga mampu mencerdaskan kita, mampu membuka cakrawala berpikir kita bahwa yang mana pemimpin yang betul-betul yang bisa kita percayakan untuk diberikan mandat agar bisa memimpin 5 tahun ke depan, bukan calon pemimpin yang hanya berpikir untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan kelompoknya. Nah, saya kira kelakuan dari kelompoknya Mulyono ini saya kira cukup lucu. Semuanya hampir setiap harinya melakukan sebuah blunder, dan ini cukup membuat kita mengerti bahwa betapa buruknya kelompok ini dan memang tidak bisa diberikan sebuah kepercayaan. Terlebih lagi mereka hanya berpikir kepentingan pribadinya, bukan berpikir bagaimana agar bisa mensejahterakan rakyat. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat dan tentunya terhibur dengan apa yang menjadi komentar-komentar lucu dari netizen. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.